Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Welcome back to my YouTube channel Waki Atin. Pada kesempatan hari ini, saya masih akan menjelaskan tentang materi pembelajaran daring, yaitu untuk mapel Food and Beverage. Jangan lupa subscribe and like, serta komennya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi Food and Beverage tentang fruit carving untuk mata pelajaran Food and Beverage kelas 11 perhotelan. Fruit carving adalah salah satu seni mengukir buah-buahan yang biasanya disajikan dalam acara besar, seperti membuat tumpeng nasi kuning. Seni ini merupakan andalan pariwisata negara Thailand. Thailand dikenal sebagai salah satu negara penghasil buah-buahan terbaik di dunia, sehingga tidak asing bila seni ini sangat dikembangkan di negara Thailand. Buah-buahan yang biasa digunakan antara lain melon, semangka, mentimun, jeruk, wortel, tomat, dan lain sebagainya. Tidak hanya kayu dan batu saja yang tentunya bisa diukir, buah-buahan pun dapat diukir menjadi sangat cantik dan menarik ketika disentuh oleh tangan para seniman fruit carving. Dengan cekatan, para seniman ini menjadikan buah-buahan utuh berubah menjadi layaknya patung yang memiliki nilai seni yang tinggi yang begitu amazing seperti contoh-contoh berikut ini. Fruit carving adalah seni mengukir buah yang ditujukan untuk keindahan. Biasanya buah yang digunakan adalah buah yang berbentuk bulat dan bertekstur lunak seperti semangka, melon, mentimun, jeruk, dan tomat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk buah yang berjenis keras seperti labu. Buah-buahan ini diukir menjadi beraneka bentuk yang indah dan menawan. Fruit carving biasanya digunakan sebagai pusat perhatian atau centerpiece pada penataan hidangan prasmanan atau acara-acara perayaan. Menghias, mengukir, mempunyai keahlian khusus karena di samping membutuhkan keahlian, ketelatenan, dan daya imajinasi yang kuat, juga membutuhkan orang yang memang memiliki jiwa seni yang tinggi. Bahkan tidak semua chef yang berpengalaman dapat menciptakan dan menuangkan idenya agar penampilan hidangan itu menarik. Daya cipta dan kreativitas ide dalam penyajian hidangan itulah yang mahal, karena terkandung nilai seni yang sangat tinggi. Seni mengukir buah-buahan dan sayuran ini biasa disebut dengan fruit and vegetable carving. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sejarah fruit carving. Fruit carving ditemukan pertama kali di Thailand pada tahun 1364, di mana pada saat itu seorang dekorator atau seniman ulung bernama Nang Nopamas membuat dekorasi lampu perahu pada festival royal yang rutin diadakan pada setiap bulan purnama, setiap tahun di bulan Desember. Nang Nopamas mengukur buah dan sayuran hingga rangkaian ukirannya terlihat seperti rangkaian bunga lili yang indah. Nah, perjalanan ini kemudian tidak hanya berkembang di Thailand saja, tetapi juga di negara tirai bambu Cina. Bedanya kalau di Thailand mempunyai ciri khas ukiran yang menyerupai tumbuhan dan hewan asli negara gajah putih. Sementara di China, buah diukir sesuai dengan falsafah atau acara tradisional yang berkaitan erat dengan budayanya, seperti ukiran naga, bunga teratai, dan lain sebagainya. Di negara Jepang, ukiran buah ini dianggap sebagai bagian dari presentasi makanan yang khas dan bukan hanya sebuah aksesoris saja. Semangka, melon, madu, nanas, dan banyak buah, serta berbagai jenis sayuran, hampir semuanya dapat diukir secara individual atau dikombinasikan dengan desain sederhana yang rumit dan menyenangkan. Bicara tentang eksistensi seni memahat buat di Indonesia saat ini, ternyata telah banyak hotel ataupun
restoran ya, yang mengadopsi fruit carving sebagai perhiasan di tengah-tengah meja atau sebagai dekorasi tampilan makanan pada acara-acara sosial, perusahaan, serta perayaan pernikahan secara lokal. Hanya saja itu wajib pemilihan daging buahnya yang masih segar. Teknik mengukir buah ini memang hanya menggunakan sebilah pisau, namun memerlukan latihan agar dapat membentuk ukiran yang sempurna, seperti yang tergambar dalam pahatan-pahatan buah sebagai berikut. Jepang, negara yang memang tidak ada habisnya soal karya seni. Banyak seniman kreatif yang punya ketelitian tinggi yang mampu mewujudkan apa yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita. Seperti seniman yang satu ini, namanya Gaku. Pria yang selalu mengunggah hasil karyanya di Instagram, ini sudah lama menekuni seni tradisional Jepang. Seni pahat buah atau fruit carving di Jepang ini diistilahkan dengan mukimono yang sudah terkenal sejak abad ke-16. Nah, ini hasil dari karya Gaku, seniman asal Jepang, pembuat food carving yang begitu amazing dan sangat menarik untuk kita simak dan kita teladani. Contohnya ya seperti ini ya. Sangat menarik ya anak-anak ya, sangat cantik juga. Nah, untuk di Thailand, seni ukir buah atau fruit carving itu diistilahkan dengan Kai Saluk. Jadi, Kai Saluk ini adalah tradisi mengukir buah yang diawali dari sebuah festival bernama Festival Loy Krathong. Festival tahunan ini diadakan di setiap bulan November, di mana orang-orang akan mengapungkan lampu dan lentera di sungai untuk menghormati roh-roh mereka untuk di negara Thailand. Nah, alat-alat untuk membuat fruit carving, ya, jadi dalam seni fruit carving ini seseorang akan memahat dan mengukir buah menggunakan alat-alat yang cukup sederhana, yaitu memerlukan pisau kecil, cutter, pisau bergerigi, atau tusuk gigi jika diperlukan, atau menggunakan alat khusus. Yang paling umum adalah pisau ukir. Pisau yang digunakan pun sangat bervariasi, memiliki fungsi masing-masing. Ada yang berujung bengkok untuk membuat guratan melengkung, ada yang berujung panjang dan runcing, ya, biasanya digunakan untuk membuat guratan kecil. Dan ada juga yang tajam, serta ada juga yang berbentuk seperti pahat dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, ya, yang berfungsi untuk membuat guratan menyerupai kelopak bunga, serta juga masih banyak jenis pisau yang lainnya tentunya. Selain itu, cutting board atau talenan juga bisa digunakan sebagai alat pelengkap, sebagai alas untuk memotong dan mengukir. Kita juga bisa menggunakan koran ya atau kertas sebagai alas saat kita melakukan fruit carving. Ini beberapa contoh model fruit carving sederhana yang mungkin kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak ya, untuk di acara birthday atau ulang tahun mungkin, atau mungkin di acara Valentine, atau di acara pernikahan ya, yang mungkin kita bisa ukir dan pahat sendiri sedemikian rupa sehingga menambah suasana ceria untuk di meja hidang. Baiklah, mungkin pada kesempatan hari ini Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya ada istilah kata motivasi penyemangat, yaitu sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu akan menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Rahayu.